Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du, ikhwatal iman wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar mengkaji 1-2 ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah pada hari ini atau pada sore hari ini kita akan sama-sama mengkaji tafsir surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha," dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan al-qasam, yaitu dengan sumpah, dan ini adalah sumpah terbanyak ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam satu surat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kurang lebih ada 11 sumpah. Pertama wasyams, kemudian wadhuhaha, kemudian wal qamari, kemudian wan nahari, kemudian wal laili, kemudian was samai, kemudian wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsin wama sawwaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ini adalah sumpah terbanyak yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah gabungkan dalam satu surat, yaitu dalam surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan pada kita satu poin hal yang menarik, itu tentang masalah tazkiyatun nufus. Jadi sebelumnya kita urai satu persatu. Wasyamsi wadhuhaha, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, wadhuhaha, dan bersumpah juga dengan waktu duha, itu permulaan hari. Kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, di satu sisi Allah ingin menyampaikan kepada kita, mengirimkan pesan bahwa makhluk tersebut adalah makhluk yang sangat berharga, penting dan bernilai. Sebagaimana kita ketahui bahwa matahari merupakan salah satu tanda dan ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Matahari adalah sumber
kehidupan, sumber cahaya. Dan kita tahu sekarang juga matahari bisa juga dijadikan sebagai sumber energi listrik tenaga surya, PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian para petani, mungkin guru-guru biologi tahu ya manfaat dari matahari ini. Bahwa tanaman-tanaman tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya matahari. Kehangatannya, panasnya juga dibutuhkan oleh manusia. Wasyamsi wa duhaha, dan Allah bersumpah dengan asyams, yaitu matahari, dan waktu duha. Dan kita tahu bahwa waktu duha adalah waktu yang mulia. Di sana ada syariat salat ad-duha. Dan waktu duha adalah waktu permulaan hari ya. Dan Rasulullah SAW sudah mendoakan umatnya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu-waktu paginya. Makanya alangkah merugi seorang muslim, seorang hamba apabila menyia-nyiakan waktu tersebut. Kemudian Allah bersumpah dengan ayat yang berikutnya, wal qamari idza talaha. Dan Allah bersumpah dengan al-qamar, yaitu dengan bulan. Idza talaha, apabila bulan itu mengiringinya, yaitu mengiringi matahari. Ada yang mengatakan bahwa mengiringinya itu, mengikutinya itu dalam hal as-sair, perjalanan dia, rotasinya dia. Karena kepergian matahari digantikan dengan kedatangan bulan. Tidak mungkin mereka berjalan bersamaan. Atau pendapat kedua menyebutkan talaha fil idha'ah, mengikutinya dalam hal penerangan. Jadi matahari menyinari bumi, dan juga bulan di waktu-waktu tertentu juga menyinari bumi di malam hari. Dan kedua makna ini bukanlah makna yang saling bertentangan sehingga kita bisa mengambilnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan siang hari, dengan waktu siang hari. Idza jallaha, apabila siang hari tersebut menampakkan, menjadikan jelas muka bumi ini dengan sinarnya matahari. Jadi bumi jadi tersingkap, terbuka, terlihat semuanya. Dan kebalikannya, walaili idza yaghshaha, dan Allah bersumpah dengan malam di saat malam itu menyelimuti bumi. Yughattil arda hatta yakuna kal aba'ah al mafrushah. Jadi malam hari menyelimuti bumi seperti pakaian yang dipakai oleh seseorang. Aba'ah ini biasanya istilah baju besar ya, baju besar yang menutupi seseorang atau badan tubuh seseorang. Makanya di sini disebutkan apabila kita sedang berada di pesawat, ketika berada di atas dan kita melihat ke jendela di saat malam hari, kita akan melihat bumi itu seakan-akan sedang tertutupi. Makanya walaili idza yaghshaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samai wa ma banaha. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit. Wa ma banaha. Ma di sini seperti pernah kita sampaikan, ma di sini bisa berarti adalah masdariyah. Berarti artinya adalah was-samai wa binaiha. Allah bersumpah dengan langit dan Allah bersumpah dengan pembangunan, penyempurnaan, bina dari langit itu sendiri.
Kita tahu bahwa langit adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang indah ya. Dan Allah menyebutkan itu merupakan salah satu kesempurnaannya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu rafa'as samaa'a bighairi 'amad. Allah itu menciptakan langit itu seperti atap, tapi atap yang tidak perlu memakai tiang. Atap yang tidak memakai tiang. Dan dalam surat Al-Mulk Allah sudah menyatakan, "Ma tara fil khalqir rahmani min tafawud." Engkau tidak akan bisa menemukan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada celah, ada cacat, ada aib. Kalau tidak percaya, farji'il basar hal tara min futur. Coba arahkan pandanganmu ke langit sana. Apakah bisa menemukan aib yang celah dan cacat? Tsummarji'il basara karratain. Coba ulangi lagi sampai engkau bisa mendapatkan aib dan cacat dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Yang ada malah pandangan kita, mata kita akan lelah, kecapean, tidak bisa menemukan ada satu aib dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bersumpah dengan langit dan bersumpah juga dengan pembangunannya, penyempurnaan pembangunannya, penciptaannya. Apabila kita mengatakan bahwa ma di sini artinya adalah masdariyah. Ma di sini bisa juga artinya adalah mausuliyah, walaupun di sini tidak disebutkan. Mausuliyah berarti artinya adalah was-samai walladzi banaha. Allah bersumpah dengan langit dan yang menciptakan langit itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma di sini bisa diartikan masdariyah, bisa juga diartikan mausuliyah, yang artinya adalah alladzi was-sama walladzi banaha. Kemudian wal ardi wa ma tahaha. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-ard, yaitu bumi, tempat yang kita tinggali. Wa ma tahaha. Dan proses penghamparannya sehingga bisa ditempati oleh manusia. Dan ini sama, ma di sini bisa diartikan masdariyah, yang berarti bersumpah dengan bumi dan penghamparannya atau proses penghamparannya. Atau bisa juga artinya mausuliyah, yang artinya alladzi, berarti Allah bersumpah dengan bumi dan walladzi tahaha, dan yang menghamparkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sawwaha hatta kanat mustawiyah wa hatta kanat laysat layyinah jiddan wa laysat qawiyah salbah jiddan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini dengan segala bentuk dan isi yang ada supaya manusia bisa menempatinya. Allah tidak jadikan bumi itu lembek, sangat lembek sekali sehingga tidak ada orang yang bisa membangun, seperti di beberapa tempat ya. Seperti misalkan di daerah Kalimantan, di daerah Rawa, mereka tidak bisa membangun rumah dengan beton seperti ini. Mereka harus memakai kayu. Atau sebaliknya ada juga yang laisat qawiyah salbah, dan tidak pula keras sehingga tidak bisa dibangun sama sekali di atasnya. Jadi Allah menjadikan rata-rata kebanyakan di muka bumi ini adalah tempat yang gampang, mudah untuk dibuat bangunan di atasnya atau dimanfaatkan oleh umat manusia. Ya memang ada yang sebagian yang keras, ada yang sebagian sangat lembek, tapi rata-rata adalah yang sedang-sedang ya. Sehingga munasibah lil khalqi ala hasabi ma takunu bihi hawaijuhum, sehingga sesuai dengan kebutuhan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyinggung hal ini dalam surat
Nuh ya, surat Nuh bisa dibaca selebihnya sendiri tentang penciptaan bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa nafsin wa ma sawwaha. Dan Allah bersumpah dengan nafs, yaitu jiwa yang ada dalam tubuh manusia. Wa ma sawwaha, dan penyempurnaannya. Ini sama seperti tadi ya. Ma di sini bisa diartikan masdariyah dan bisa diartikan mausuliyah. Kalau masdariyah berarti Allah bersumpah dengan nafs, dengan jiwa dan penyempurnaannya. Kemudian bisa juga walladzi sawwaha, dan yang menyempurnakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sawwaha khilqatan wa sawwaha fitratan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya secara fisik, secara bentuk, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya secara fitrah dan secara naluri. Dalilnya apa? Yang pertama adalah sawwaha khilqatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Allah yang menciptakan semua makhluk dan setiap sesuatu sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Allah ciptakan manusia dengan wujud seperti ini. Allah ciptakan binatang dengan wujud seperti itu. Allah ciptakan ikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada yang tinggal di darat, ada yang tinggal di udara, ada yang tinggal di laut. Segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian Allah menyempurnakan fitrah mereka. Dalilnya adalah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada diri manusia. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah yang telah memberikan ilham, memberikan petunjuk kepada an-nafs, itu setiap jiwa, fujuraha wa taqwaha, jalan keburukannya dan juga jalan menuju ketakwaannya. Ya Allah menciptakan manusia dengan segala perangkat yang dia butuhkan, penglihatan, pendengaran, pikiran, hati dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kebaikan dan keburukan. Allah menyebutkan hal ini dalam beberapa ayat. Dalam surat Al-Balad Allah mengatakan wa hadainahun najdain. Kami tunjukkan, kami sampaikan kepada mereka dua jalan. Jalan kebaikan dan juga jalan keburukan. Atau dalam surat Al-Insan, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami telah tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Tapi di antara mereka ada yang imma syakiran, ada yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan tersebut, atau kufur sebaliknya, tidak mau mengikuti jalan tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mau mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi orang yang menginjak-injaknya, menghancurkan jiwanya. Jadi, ikhwatal iman wal akhwat azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi, ini menunjukkan kepada kita suatu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seorang hamba, seorang mukmin, seorang muslim adalah dia selalu berupaya untuk mentazkiyah dirinya sendiri, mensucikan jiwanya. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan
untuk mensucikan dirinya. Ketika dia membaca Al-Quran, dia tujukan untuk mensucikan jiwanya. Dan apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, hendaknya kita jadikan itu sebagai sarana untuk mensucikan jiwa kita. Kemudian di antara makna dari tazkiyah adalah an yuzakki nafsahu bi ikhlasiha minasyirki wa syawaibil ma'asi hatta tabqa zakiyatan tahirah naqiyah. Seseorang mensucikan jiwanya dengan menumbuhkan keikhlasannya, menjauhkannya dari kesyirikan dan menjauhkannya dari noda-noda dosa-dosa maksiat, sehingga jiwanya menjadi suci dan selalu dalam keadaan suci. Dalam hal ini para ulama mereka menyebut atau ada sebagian mereka yang menulis buku khusus tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun an-nufus. Bagaimana seseorang bisa mengolah, memanage hatinya, memanage jiwanya, sehingga selalu berada dalam koridor yang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tuntunkan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Dan di pesantren ini, di kalangan santriwati ada kajian tazkiyatun nufus. Biasanya ana yang menyampaikan tersebut untuk kelas 8 dan kelas 9. Itu kajian membahas buku khusus tazkiyatun nufus. Dan itu sudah berjalan 3 semester mungkin, 3 semester dan belum selesai. Pembahasan tentang masalah tazkiyatun nufus. Kita di sana belajar tentang masalah ikhlas, belajar tentang masalah sabar, belajar tentang masalah rasa takut, belajar tentang rasa khauf, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta, raja dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan tentang amalan hati. Hal-hal yang berkaitan tentang amalan-amalan hati. Nah, jadi tazkiyatun nufus adalah sesuatu hal yang matlub, yang dianjurkan, diharapkan. Tapi ini tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Apa maksudnya? Di satu sisi di sini Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kemudian di dalam ayat lain Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali engkau mentazkiyah diri kalian sendiri. Yang dimaksud dengan larangan ini adalah ketika kita menyatakan atau mengklaim bahwa diri kita adalah orang yang baik. Itu ketika kita mengklaim diri kita adalah orang yang baik. Orang yang berakhlak, orang yang jujur dan lain sebagainya. Klaim, ketika kita mengklaim diri kita sendiri berada dalam keadaan kebaikan, itu adalah bagian dari ayat ini yang masuk dalam ayat ini. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sekali-kali kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Makanya biasanya ada surat yang sering biasanya dipakai oleh santri ya ketika mereka ingin mendaftar kuliah dan sebagainya, mereka biasanya ada butuh surat yang namanya tazkiyah. Tazkiyah itu semacam surat rekomendasi dari seorang ustadz. Orang ustadz ini ya secara tidak langsung menyatakan, menganggap atau dia melihat bahwa santri ini adalah santri yang baik, semangat, giat belajarnya dan lain sebagainya. Tapi selalu dikatakan di akhirnya wala nuzakki 'alallahi ahada, dan kita tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam mentazkiyah orang lain. Kita hanya melihat yang zahir saja. Orangnya seperti ini. Adapun hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berbeda antara kita mensucikan diri kita berusaha selalu membersihkan kotoran-kotoran hati kita supaya menjadi lebih baik, dengan ayat yang satunya lagi ketika kita mentazkiyah diri sendiri kita, mengklaim bahwa diri kita adalah orang yang baik.
Jadi sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya sendiri, wa qad khaba man dassaha, dan sebaliknya telah merugi orang yang menginjak-injaknya, menghancurkannya. Dengan apa? Ardaha bil mahaliki wal ma'asi, ketika dia menjerumuskannya dalam kebinasaan, dalam dosa-dosa. Wa hadza yahtaju ila du'aillahi subhanahu wa ta'ala an yuthabbital insana ala ta'atih wa ala al-qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi, dan usaha mensucikan jiwa ini bukanlah usaha yang ringan. Selain perlu ada ikhtiar dari kita juga perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Atau doa yang tadi ana baca ketika muqaddimah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada diriku. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah hati kami, jiwa kami, karena engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa hambamu. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Atau doa lain, Allahumma hdina li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada akhlak-akhlak yang baik, yang tidak ada yang bisa menunjuki kepada hal tersebut kecuali Engkau. Wasrif anna sayyi'aha. Ya Allah, jauhkanlah kami dari perangai-perangai yang buruk, dan tidak ada yang bisa menjauhkan tersebut melainkan Engkau ya Allah. Jadi kita perlu selalu belajar, memperdalam ilmu kita, dan berusaha mengoreksi hati kita selalu, dan satu sisi kita juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabat tsamudu bi taghwaha. Kadzabat tsamudu bi taghwaha. Samud, kaum Samud telah mendustakan rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Siapa nabinya kaum Samud? Nabi Saleh. Wa ila Thamuda akhahum Salihah. Kadzabat Thamudu. Samud telah mendustakan rasulnya, yaitu Nabi Saleh alaihi salam, bitaghwaha, disebabkan oleh sikap mereka yang melampaui batas. Dikarenakan sikap mereka yang melampaui batas. Dan mereka wadiyaruhum fil hijri ma'rufatun fi tariqi an-nas. Dan kaum Samud, mereka itu tinggal di tempat yang namanya Al-Hijr, atau kalau sekarang namanya Madain Saleh. Madain Saleh. Kalau antum suatu saat diberi kesempatan untuk bisa berkunjung ke Saudi Arabia sana, jaraknya kurang lebih sekitar 400 km dari kota Madinah menuju arah kota Syam, menuju ke utara sana. Di sana ada wilayah yang disebut dengan Madain Saleh. Di sana masih ada beberapa peninggalan-peninggalan yang menunjukkan tentang sisa-sisa kehidupan kaum Saleh atau kaum Samud. Ini mereka ada orang-orang yang hebat. Mereka memberikan kekuatan untuk bisa memahat bebatuan. Adriha ini kuburan. Lihat batu sebesar itu mereka pahat sehingga bisa ada tempat di dalamnya.
Ini bukan kecil ini batu ya, ini besar. Ini ada gambar orang di sini dan batunya segede itu. Itu kalau di Andalus gedung berapa lantai? 3 lantai mungkin. Nah, kadzabat Samud bi taghwaha. Jadi mereka mendustakan nabi mereka yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Kapan? Idzin ba'atsa ashqaha. Ketika bangkit berdiri orang yang paling celaka di antara mereka. Ini disebutkan namanya adalah Qidar ibn Salif. Disebutkan namanya adalah Qidar ibn Salif. Dialah yang nanti akan menyembelih onta Nabi Saleh. Idzin ba'atsa ashqaha, ketika berdiri dan bangkit. Imba'atsa itu bangkit dengan cepat ya. Ashqaha, orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Padahal Nabi Saleh sudah berkata, memperingatkan mereka, ihzaru naqatallah. Jauhilah naqatallah, yaitu onta Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa suqiyaha, dan minumannya. Kita tahu bahwa unta itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh alaihi salam. Unta itu keluar dari batu. Unta itu keluar dari batu. Dan Nabi Saleh sudah memperingatkan, sudah biarkan unta tersebut jangan diganggu. Akhirnya akan tapi ada di antara mereka yang iseng atau bagaimana, dan mereka bersepakat ingin membunuh unta tersebut. Padahal unta tersebut disebutkan di antara mukjizatnya adalah ketika seseorang memberi minuman kepada unta tersebut, orang akan mendapatkan susu sebanyak air yang dia berikan. Untanya ini selalu mengeluarkan air susu. Kan tapi fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka mendustakan Nabi Saleh dan menyembelih untanya. Fa'aqaruha. Maka efeknya apa? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Mereka menyembelih unta Nabi Saleh, kemudian Allah Subhanahu wa taala fadamdama alaihim rabbuhum. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka, menenggelamkan mereka. Sebagaimana atbaqat damdamatil bi'ru atbaqat 'alaiha turab, ketika seperti sumur tertimbun sehingga tidak lagi sumber airnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meratakan mereka, menimpakan mereka dengan sesuatu. Bidzambihim, bisababi dzunubihim. Kenapa? Lianna Allah Subhanahu wa taala la yadhlimun nasa syai'an. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang pun. Di ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azabnya, bukan karena Allah zalim, tapi karena disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Mereka sudah diperingati oleh Nabi Saleh alaihi salam untuk menjaga onta tersebut dan tidak mengganggunya, membunuhnya. Wala tamassuha bisu'in. Jangan sekali-kali engkau menyakitinya. Tapi yang terjadi mereka bukan hanya sekedar menyakiti, bahkan mereka malah membunuh unta tersebut, menyembelihnya sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka. Jadi kita ikhwatul iman wal akhwat perlu kita sadari bahwa apa-apa yang terjadi di atas muka bumi ini bukan fenomena alam begitu saja ya. Tapi itu semuanya adalah disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di daratan maupun di lautan, itu semuanya adalah disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah ingin memberikan peringatan, liudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah ingin memberikan peringatan kepada mereka atas apa yang mereka lakukan. Harapannya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi musibah apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, itu semuanya disebabkan oleh perbuatan manusia. Sebagaimana sahabat Umar bin Khattab ketika kita mengkaji itu tafsir surat Az-Zalzalah, ketika terjadi gempa di Madinah, kota Madinah, dan itu pertama kali ada gempa dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW belum pernah ada gempa, dan terjadi di sahabat Umar bin Khattab. Ketika terjadi gempa tersebut, beliau bangkit menuju ke mimbar dan mengatakan, la in hadatsa min qabil, kalau seandainya gempa ini terjadi lagi di tahun berikutnya atau di hari-hari berikutnya, la usakinannakum, aku tidak akan mau tinggal bersama kalian. Berarti kalian telah rusak, kalian telah banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita selalu mengingatkan diri kita apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat. Dan kita juga mengingatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai ada kemaksiatan yang terjadi dan sudah tersebar di kalangan banyak orang, bahwa ada orang melakukan ini kemudian kita diam saja. Umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW, Allah muliakan karena sifat itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan, yang Allah adakan, ciptakan. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena kita mendiamkan maksiat dan dosa itu seperti kita mendiamkan seseorang yang melobangi kapal yang kita naikin bersama. Kita melihat mendiamkan orang bermaksiat itu seperti kita melihat mendiamkan orang sedang melobangi kapal yang sedang kita naikin, kemudian kita diamkan. Apa yang terjadi? Semuanya akan tenggelam. Anahliku wa fina salihun. Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah kita binasa padahal ada banyak orang soleh di antara kita? Iya, kata Nabi Muhammad SAW. Idza kathurul khabath, ketika keburukan itu sudah merajalela dan banyak terjadi di mana-mana. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, membinasakan mereka bisababi dzunubihim, dikarenakan dosa mereka, yaitu mendustai Nabi Saleh dan menyembelih ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu unta. Fasawwaha, maka Allah meratakan semuanya. Jadi tidak hanya yang membunuh saja yang Allah siksa dan timpakan dia azab, tapi semuanya. Hatta lam yabqa minhum ahad. Fa asbahu fi diyarihim jathimin. Dalam surat Hud disebutkan ya. Mereka semuanya tergeletakkan menjadi mayat di dalam rumah-rumah mereka. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan hal tersebut, Allah tidak khawatir, tidak takut akan akibat berikutnya. Karena Allah Maha kuasa. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan halnya manusia, seorang raja misalkan, ketika dia menyerang suatu daerah, pasti dia berpikir-pikir panjang. Akibat buruknya apa? Kalau dia taklukkan wilayah ini, kira-kira ada yang akan mau merebutnya atau tidak? Akan ada yang mau balas dendam atau tidak? Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ketika ingin melakukan sesuatu, Allah tidak khawatir akan akibat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap kaum Tsamud. Wala yakhafu uqbaha. La yakhafu aqibata man adzabahum. Allah tidak akan khawatir atas mereka-mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala timpakan azab dan siksa. Karena mereka semuanya salah, mereka semuanya berdosa. Mereka sudah diperingatkan tapi mereka lalai dan tidak mengabaikan atau justru mengabaikan larangan tersebut. Lianna Allah Subhanahu wa taala lahul mulku kulluhu wal hamdu kulluh. Bagi milik Allah lah segala kerajaan, kuasa, dan baginya pula segala pujian.
Fasubhanahu wa ta'ala ma'azzamahu wa ma'ajalla sultanahu. Maka maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah mulianya, alangkah agungnya, dan juga alangkah besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saja kajian yang bisa sama-sama kita sampaikan dan dengar pada sore hari ini. Tafsir dari surat surat Asy-Syams. Di antara poinnya adalah yang pertama adalah tentang masalah tazkiyatun nufus, bahwa kita sebagaimana kita mengusahakan atau berusaha untuk selalu tampil prima secara fisik, tampilan kita juga harus perlu memperhatikan kondisi hati kita, jiwa kita. Jadi kan hanya fisik saja, jangan hanya karena masalah berat badan, masalah kulit, masalah penampilan, pakaian dan sebagainya, tidak. Justru yang lebih utama untuk kita perhatikan adalah masalah jiwa kita dan hati kita. Karena itu adalah sumber kehidupan kita dan sumber kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang poin berikutnya tentang masalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Tsamud. Ketika mereka mendustakan rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka. Dan ini adalah sunnatullah yang akan selalu berlaku. Di saat ketika seseorang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan mulai mendustakan ayat-ayatnya dan rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan untuk menimpakan kepada mereka al-azab sebagai bentuk teguran bagi yang lainnya supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan. Apabila tidak ada, maka kita cukupkan. Mari kita baca sama-sama membaca dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.